Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak TG untuk materi sejarah peminatan kelas 12 pada semester 2 ini. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah konflik di berbagai belahan dunia. Untuk jilid 1 kita akan membahas secara singkat tentang konflik kawasan Teluk Persia, konflik Kamboja, dan konflik Bangladesh. Oke, kita langsung simak aja. Apabila kita membahas tentang konflik dan perang, mungkin dalam benak kita tak terlepas ketika kita berbicara tentang Perang Dunia I atau Perang Dunia II. Apabila kita bicara tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II, nanti benak kita muncul pada satu tokoh yang terkenal sekali pada masa Perang Dunia II, yaitu Adolf Hitler, seorang tokoh yang cerdas namun kejam sekali, dari Jerman. Lalu tokoh dari Italia, yaitu Benito Mussolini. Dua-duanya adalah boleh dikatakan diktator dari Eropa. Satu lagi penguasa dari Asia yang nanti menrajai Asia dengan membentuk keinginannya untuk membentuk keluarga besar Asia Timur Raya adalah Hirohito. Lalu jadilah triple negara fasis yang disebut Triple Alliance. Namun tiga negara ini akan hancur dengan perang itu sendiri. Hitler pada Mei 45 menyerah. Setelah terlebih dahulu Mussolini menyerah, lalu Jepang yang terakhir menyerah dengan kehancuran yang luar biasa, yaitu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sampai Jepang hancur, lalu berakhirlah Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia selesai, bukan berarti konflik antar negara di dunia mereda, tapi tetap saja masih terjadi antar negara di dunia. Kita akan bahas tentang konflik tersebut secara singkat sekali. Yang pertama ada Perang Teluk, Perang Kamboja, konflik Bangladesh, konflik Tiongkok, dan konflik Korea. Yang pertama kita akan membahas tentang Perang Teluk. Perang Teluk adalah kawasan Persia sana, kawasan pusat minyak, sebuah kawasan yang selalu diperebutkan negara-negara adikuasa, Soviet, Amerika, dua negara yang paling terkenal sangat berkepentingan di kawasan ini. Perang Teluk terjadi 3 kali. Perang Teluk yang pertama yaitu tahun 1980 hingga 1988. Perang ini melibatkan antara Saddam Hussein dari Irak dan Iran di bawah Presiden Bani Sadr, di mana Iran juga adalah mendapat support penuh, mendapat pengaruh penuh dari Ayatollah Khamenei yang merupakan tokoh pemimpin revolusi Iran. Apakah dua negara ini berperang sendiri? Tidak. Negara besar yang bermain di belakang mereka, yaitu ketika Iran didukung oleh Soviet dan Irak didukung oleh Amerika. Pemicu dari perang ini adalah konflik perbatasan dan sentimen suku Kurdi, yang memang suku Kurdi ini dibenci sekali oleh Saddam Hussein. Perang Teluk yang kedua terjadi pada tahun 1990 hingga tahun 1991, cukup 1 tahun, tapi dampaknya luar biasa. Pada masa ini lagi-lagi pertempuran antara Irak dan Kuwait. Hal ini diawali ketika Irak melakukan invasi terhadap Kuwait. Saddam Hussein beranggapan bahwa Kuwait adalah haknya Irak, Kuwait adalah wilayahnya Irak. Namun sebenarnya permasalahannya adalah bahwa Irak terbelit hutang yang besar sekali, sehingga membutuhkan uang untuk nyarutang dari utang tersebut, dan
Kuwait dianggap negara yang cocok, negara yang kaya untuk menutup utang Irak. Irak tersebut akhirnya Kuwait dikuasai. Hal inilah halnya memicu pertempuran atau disebut juga Perang Teluk II, di mana akhirnya Kuwait didukung oleh Amerika, Sekutu, dan NATO yang membackup Kuwait. Selain tokoh Saddam Hussein, pada masa ini juga muncul tokoh yang terkenal dari Amerika, yaitu George Bush. Apakah Perang Teluk berakhir? Tidak, guys. Muncul lagi Perang Teluk ketiga yang muncul pada tahun 2002, yaitu ketika Irak dituduh masih mempunyai senjata massal yang diproduksi oleh Saddam Hussein. Walaupun akhirnya senjata massal ini tidak pernah ditemukan. Dan pada Perang Teluk inilah dari kejatuhan Saddam Hussein. Saddam Hussein bisa ditangkap dan diadili di pengadilan internasional dengan tuduhan penjahat perang. Konflik selanjutnya adalah konflik Kamboja. Bahkan konflik ini nanti difilmkan dengan judul The Killing Field. Konflik ini terjadi pada tahun 1975 hingga tahun 1991 dan diperkirakan dalam konflik ini terbunuh 4 juta lebih penduduk Kamboja. Diawali oleh Lon Nol yang berkuasa di Kamboja dengan dukungan Amerika. Bahkan pada masa pemerintahan Lon Nol ini, penduduk Kamboja yang terbunuh diperkirakan hampir 800.000 jiwa. Di antaranya juga terbunuh oleh pemboman Amerika ketika Amerika melakukan pemboman ke Vietnam yang dikuasai oleh kelompok Viet Cong. Lon Nol ini nanti disingkirkan, terjadi kudeta, terjadi perebutan kekuasaan oleh pemerintahan Khmer Merah. Adapun Khmer Merah ini adalah sebuah pemerintahan yang mendukung Norodom Sihanouk, di mana Norodom Sihanouk itu disingkirkan oleh Lon Nol. Khmer Merah ini dipimpin oleh Pol Pot, dan Khmer Merah berhaluan komunis. Ketika melaksanakan kekuasaannya di Kamboja, terjadilah yang disebut genosida. Hampir mencapai 4 juta jiwa dan masa ini yang melayang akibat genosida tersebut. Lalu konflik di Vietnam juga berpengaruh ke Kamboja. Bahkan akhirnya Kamboja jatuh kepada pemerintahan Viet Cong komunis Vietnam pada tahun 78, dan Kamboja akhirnya dikuasai oleh pemerintahan komunis Vietnam. Akhirnya segala konflik di Kamboja bisa diselesaikan pada tahun 93, itu melalui pemilu yang pertama di Kamboja. Konflik selanjutnya adalah konflik di Bangladesh. Presiden pertama Bangladesh adalah Sheikh Umar Rahman, presiden pertama Bangladesh. Konflik ini melibatkan antara suku Juma atau yang disebut JBC, yaitu jalur Bukit Chittagong. Kenapa namanya jalur? Karena suku Juma bertempat tinggal di jalur Bukit Chittagong. Suku Juma berkonflik dengan pemerintah dengan alasan pertama adalah teritorial. Yang kedua, karena suku Juma merasa haknya diabaikan oleh pemerintah Bangladesh. Karena pemerintah Bangladesh diperkirakan hanya mendukung suku Benggala atau etnis Benggala. Dan konflik ini dan perselisihan ini diselesaikan pada tahun 1091 dengan dibentuknya Dewan Regional. Demikian materi yang sangat singkat sekali. Semoga bisa diperhatikan. Kali ini saya masuk untuk slide yang kalian tunggu-tunggu, yaitu slide tugas seperti itu.
Tugasnya adalah buatlah sebuah esai singkat tentang dampak perang. Mudah kan? Bagi umat manusia tidak terkecuali di Indonesia. Tolong masukkan juga tentang sudut pandang kalian, pemikiran kalian sebagai generasi milenial di masa kini. Dan upload jawaban kalian di kelas sejarah Google Classroom. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.